pagi, saya Feby Tiarmanjari. Inilah filsafat hukum dalam berita. Salah satu aliran hukum di Indonesia adalah aliran hukum alam. Hukum alam ini bercermin dan bersumber dari moralitas. Karena bercermin dan bersumber dari moralitas, maka hukum alam ini mengaitkan hubungan antara moral dengan hukum. Hukum itu harus ditaati oleh masyarakat karena dianggap akan menimbulkan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat, dan masyarakat menganggap baik hukum alam tersebut. Inilah pendapat para ahli terkemuka di dunia. Bedakan antara hukum alam dengan hukum positif. Hukum alam itu bisa berubah untuk melengkapi hukum positif. Contohnya undang-undang pilkada, yang sumber moralitasnya adalah rasio. Sedangkan hukum positif tidak akan bisa memberikan keadilan tanpa hukum alam. Jadi penyimpangan terhadap hukum alam dimungkinkan jika dikehendaki oleh masyarakat. Hukum yang berlaku adalah hukum yang sesuai dengan hukum alam, yang sifatnya universal, dan hukum itu tidak bisa berubah karena Tuhanlah yang merupakan pencipta dari hukum itu. Sumber rasionalitasnya adalah agama. Jadi kesimpulannya hukum alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan. Yang disebut hukum itu ada 4. Lex eterna, yaitu nilai-nilai kebaikan Tuhan atau hanya Tuhan yang tahu. Lex divina atau nilai-nilai kebaikan yang dituangkan dalam kitab suci. Lex naturalis atau hukum alam, dan lex positiva atau hukum positif. Hukum yang baik adalah hukum yang konsisten atau bersumber dari moralitas agama, karena hukum bersumber dari agama atau Tuhan. Maka hukum itu pasti baik. Karena hukum itu baik, pasti hukum itu adil. Jadi, jika kita menganggap hukum itu tidak adil, maka hukum itu tidak baik dan tidak menganggap agama atau Tuhan itu baik. Hukum alam itu ada 2. 1. Principia prima atau nilai-nilai baik yang hidup sejak dulu sampai sekarang, atau tidak berubah oleh tempat dan waktu. Contoh, membunuh itu tidak baik, untuk menghormati kehidupan. 2. Principia secundaria, bersumber dari principia prima, tapi suatu saat atau dalam waktu tertentu bisa berubah. Contohnya principia eternali. Hukum alam itu yang mengajarkan kebaikan secara universal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak ada, yang disebut sebagai hukum alam itu akan tetap ada karena manusia mempunyai kemampuan bernalar. Ada 4 prinsip hukum alam, yaitu milikku milikmu, kesetiaan pada janji, ganti rugi, dan hukuman terhadap pelanggaran. Bahwa hukum alam itu bersumber dari kategori imperatif. Sifat hukum alamnya adalah rasionalitas dan idealistis. Disebut idealistis oleh karena ada kemungkinan terjadi suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam kategori imperatif. Hukum alam itu berbeda, tidak abadi ataupun universal. Berbeda karena pada masa itu hukum alam bergantung pada memudarnya hukum alam. Ada 2, menguatnya aliran positif hukum di abad ke-19 seperti KUHP sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 2, munculnya perundang-undangan dalam moralitas tidak akan dapat ditemukan. Kebangkitan kembali ajaran hukum alam di abad ke-20, yaitu dengan Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, The European Convention Human Rights. Hukum alam dipahami sebagai tolak ukur untuk mengukur hukum positif. Penerapan ajaran hukum alam dalam Perundang Nuremberg bagi kehidupan manusia masa itu. Hukum alam dalam konsepsi Fuller sangat berbeda dengan yang tradisional, ditandai oleh semangat humanis tanpa adanya atribut-atribut ilahi atau yang bersifat supranatural. Hukum dipandang sebagai sebuah institusi yang semata-mata buatan manusia. Sebagai akibatnya, berlaku pula hukum alam terhadap hukum sebagaimana buatan manusia lain. Mendukung teori Aristoteles, Cicero dan Aquinas, dan menolak hukum teori David Hume. Dalam aliran ini, untuk memenuhi hidup, manusia mempunyai 7 kebutuhan, yaitu perlu hidup, pengetahuan, bersenang-senang, keindahan, perlu bersosialisasi, harus punya alasan praktis untuk memenuhi kebutuhan kita. Punya religion, yaitu secara universal adalah yang membuat kita bergantung pada sesuatu. Dan dari ke-7 poin tersebut, jika terpenuhi, maka disebut sebagai moralitas yang baik oleh hukum. Semoga liputan tadi dapat menambah pengetahuan Anda. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.